Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin welcome to my channel ya, Aji Fam, di mana kali ini nih kita bakal ngebahas salah satu case yang kemarin tuh ya itu keluar lagi di pemberitaan ya, naik lagi itu beritanya. Ini case yang menceritakan tentang ya itu penjahatnya orang Indonesia yang bernama Reinhard Sinaga itu menjadi sasaran ya di penjara Inggris sana. Jadi dia ini jadi sasaran kekerasan dari para narapidana yang lainnya karena menurut para narapidana yang lainnya, mereka itu kesel gitu sama kasus yang dilakukan sama si Ray ini nih. Belum lagi sikap arogannya si Ray membuat mereka itu kesel gitu sama si Ray. So ya, kira-kira kasus apa sih yang membuat para narapidana di penjara Inggris itu sampai nyerang si Ray? Dan ya udah deh, nggak pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga atau sering dipanggil Ray ya, itu lahir 19 Februari 1983 di Jambi nih. Ray banyak menghabiskan masa remajanya di Depok gitu. Pada tahun 2006, Ray telah menyelesaikan S1-nya dari jurusan arsitektur nih ya di Universitas Indonesia. Setelah lulus S1 nih di UI, kemudian Ray pada tahun 2007 pindah ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan di Universitas of Manchester City nih. Dan dia lulus nih ya S2 dari jurusan Urban Planning tahun 2009 dan Sosiologi tahun 2011 nih. Tak sampai di situ aja nih Web ya. Pada tahun 2012 nih, Ray melanjutkan S3-nya di University of Leeds jurusan Human Geography nih. Dan pada tahun 2016, Ray mengajukan disertasi berjudul Seksualitas dan Transnasionalisme Sehari-hari di kalangan pria gay dan biseksual Asia Selatan di Manchester nih. Tetapi ini sayangnya dia tidak lulus nih dan ia diberi waktu tambahan untuk revisi nih Beb. Jadi nih Fem ya, selama si Ray ini tuh kuliah sama tinggal di Inggris itu, kehidupannya itu dibiayai sama keluarganya atau dibiayai sama orang tuanya di tempatnya nih ya. Jadi bisa dikatakan nih Ray itu lahir dari keluarga yang berada gitu, mapan gitu. Dan diketahui juga nih ya, kalau ayahnya si Ray itu merupakan seorang atau bekerja sebagai banker dan pengusaha gitu. Gak sampai di situ aja nih Bem ya, tapi dia tuh diketahui kalau semasa si Ray tinggal di sana, itu dia itu hidup secara terbuka sebagai gay ya di Manchester sana. Dia juga tinggal itu di dekat perkampungan gay Manchester gitu, dan diketahui juga nih Bem ya kalau dia itu di sana itu memiliki banyak pacar gitu. So jadi Vel ceritanya itu ya dari bulan Januari 2015 gitu ya sampai Juni 2017 ini ya Siri itu melancarkan aksinya. Itu dia mencari para korbannya itu di depan klub-klub gitu ya. Jadi mereka-mereka gitu yang udah pada mabuk gitu ya, nggak agak ya kurang bisa gitu mengontrol dirinya, ataupun para mahasiswa ataupun mereka-mereka yang tersesat gitu ya yang ada di sekitar rumahnya itu si Ray itu berusaha kayak memberikan pertolongan gitu. Terus si Ray ini ngajak mereka itu ke apartemennya. Nah, sampai di sana dia itu kayak basa-basi menawarin minuman gitu ya. Kalau minuman di sana ya itu minuman alkohol gitu ya. Terus nih ya diduga di dalam minuman itulah ini si Ray itu udah mencampur ya semacam kayak obat bius gitu, sehingga para korbannya itu yang nggak sadarkan diri atau ya terpengaruh sama obat bius tadi nih yang mempengaruhi syaraf-syaraf mereka gitu. Terus nih Fem ya, itu para korbannya itu ya udah nih setelah minum minuman yang dikasih sama si Ray itu ya otomatis mereka itu nggak sadarkan diri. Nah, ketika mereka nggak sadarkan diri inilah nih si Ray melakukan aksinya di mana mereka itu diperkeos ya sama si Ray. Terus nih ya nggak sampai di situ aja nih ya, si Ray juga ngerekam gitu ya kegiatannya itu dengan dua handphonenya nih. Dan ya para korbannya itu ya itu pas bangun itu nggak sadar karena mereka itu di bawah pengaruh obat yang seperti aku bilang tadi ya, kayak semacam obat bius gitu yang mempengaruhi saraf mereka. Jadi ketika hal itu terjadi nih ya, sampai mereka ingin bangun itu mereka itu nggak sadar nih Fem. Waktu pun berlalu nih Fem ya, sampai pada akhirnya dia di tanggal 2 Juni nih ya 2017 ini kayaknya memang ya ini si Ray itu salah sasaran gitu ya, dimana ini kayaknya hari apesnya di si Ray, dimana seperti biasanya si Ray itu melakukan aksinya gitu ya setelah dia itu mendapatkan korbannya gitu ya. Ini korbannya ya diajak ke apartemen dia gitu ya, terus ditawarin minuman. Setelah si korbannya ini minum ya pasti seperti yang tadi ya, itu para korbannya itu atau si korbannya ini itu langsung tertidur gitu. Nah, saat si Ray memulai aksinya dan di tengah si Ray melakukan aksinya, tiba-tiba korbannya itu kebangun nih Wem. Dan korbannya ini sangat terkejut pastinya melihat apa yang sedang dilakukan sama si Ray pada dirinya gitu. Dan ini korbannya ini nih ya, itu merupakan salah satu atlet rugby ya, di mana dia
akhirnya melakukan perlawanan sehingga terjadilah itu perkelahian di situ, dan itu si Ray itu kena tonjok sama si korbannya gitu. Ya udah deh, Bang. Singkat ceritanya nih, si korban akhirnya itu melaporkan kejadian tersebut ya kepada pihak kepolisian, maksud aku nih ya. Dan di sini anehnya nih ya, sebelumnya maksud aku ya, ini pihak kepolisian malah menyangka kalau si korban ini malah pelakunya, karena nih ya, ini si korban itu membawa kabur HP-nya si Ray gitu. Nah, dia bawa kabur HP-nya si Ray itu karena itu di HP-nya itu ada rekaman kejadian tersebut nih. Jadi sebelumnya polisi menyangka bahwa ini si korban ini malah itu pelaku perampokan gitu, dan akhirnya nih setelah ditelusuri ya begitulah hasilnya ya. Dan akhirnya dia pihak kepolisian itu mengecek ya pastinya itu HP-nya si Ray gitu, dan disitulah itu terbongkar ya, karena di situ banyak banget ya itu rekaman dari kelakuan-kelakuan ya pemerkosaan yang dilakukan sama si Ray ini, dan itu durasinya itu banyak nih, sampai-sampai di polisi ya itu menetapkan ini adalah kasus pemerkosaan yang paling itu luar biasa tuh di Inggris gitu. Dan akhirnya nih Fem ya, Ray melakukan 4 tahap persidangan secara tertutup nih. Ray akhirnya dihukum atas 136 dakwaan pemerkosaan, 14 dakwaan penyerangan seksual, 8 dakwaan percobaan pemerkosaan, dan 1 dakwaan penyerangan dengan penetrasi nih. Sejak tahun 2020 ya, tepatnya itu ketika si Ray itu mulai awal-awal di penjara gitu ya. Pihak ya kepolisian Manchester Raya itu mengatakan bahwa telah mengidentifikasi 23 orang korban lainnya di BM, dan pihak kepolisian itu meyakini bahwa korbannya si Ray itu mencapai ya, korban seksualnya itu mencapai 206 pria nih BM. Lanjut nih Vem, pada 6 Januari 2020, dalam vonis di pengadilan Manchester atas 159 kejahatan seksual terhadap 48 pria, Hakim Suzanne ya, itu menggambarkan Reinhardt sebagai predator seksual setan nih Vem, yang tidak akan pernah aman untuk dibebaskan, di mana Ray dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum mendekam di penjara selama 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas nih. Terus nih Bem, pada Desember 2020 nih, Mahkamah Banding Inggris memperberat hukuman seumur hidup terhadap Ray ini dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan nih. Para hakim banding menolak permintaan hukuman seumur hidup secara total yang tidak pernah diterapkan pada kasus bukan pembunuhan nih Bem. Oke deh Bem ya, itu dia case atau cerita dari case si Ray tadi nih Bem ya. Mungkin ya sebagian dari kamu itu mungkin ada sebagian bertanya-tanya, kok kenapa gitu ya? Itu udah lumayan lama gitu, kok kasusnya tuh nggak ada yang lapor gitu. Nah, di satu sisi nih, Fem, ya itu ya, seperti aku cerita tadi ya, mungkin ya itu para korbannya itu nggak sadar. Dan di sisi lainnya bisa jadi nih, mereka yang menjadi korban itu ya mungkin agak malu nih, Fem, ya, untuk melakukan atau melaporkan hal tersebut nih, Fem. Tapi kalau menurut kamu ya, kamu punya pendapat lain tentang case ini, langsung aja deh kamu komen di bawah nih, Fem. Oke deh Bang, segitu dulu dari aku nih ya. Sebelumnya aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf. Dan aku minta bantuan kamu nih ya buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya di Aji Web. Because you my family, I call you my web. Bye-bye.